Shalom saudaraku sekalian, senang sekali bisa jumpa lagi hari ini untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Bible Study online CK7. Karena Tuhan selalu menambah-nambahkan kepada kita hal-hal yang baru, pengertian-pengertian baru untuk kita semakin mengenal Dia. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini dari Mazmur 146 dengan judul Hanya Allah satu-satunya penolong. 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur yang sedang kita bahas ini memiliki ciri khas, yaitu membuka dan menutup pujian dengan kata haleluya. Membuka di ayat pertama ada kata haleluya. Lalu kemudian diakhiri ayat terakhir dari pasal-pasal tersebut, 46 sampai pasal 150, juga ditutup dengan kata haleluya. Nah, sebelum kita membaca, membahas, mempelajari lebih lanjut Mazmur 146 ini, mari saya ajak kita menaikkan pujian haleluya kepada Tuhan kita. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan yang ajaib. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, hanya Engkau Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau penyembuh, Engkau yang menyertai kami, Engkau penolong kami, Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau pengharapan kami. Terpuji namamu ya Tuhan, karyamu indah ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Berkati ketika kami sedang membaca, merenungkan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh hati kami terus dibentuk untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal 147, di Alkitab saya halaman 678. 678 dengan judul Hanya Allah satu-satunya penolong. Cuma Tuhan satu-satunya yang memberkati kita, sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Amin. Nah, saya akan pandu kita untuk membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat lebih dahulu. Ya, demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Daud adalah sosok raja yang luar biasa. Tentu Bapak Ibu sepakat dengan saya. Kesibukannya di dalam memerintah sebagai raja tidak menghalangi dirinya guna melakukan pelayanan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Dalam hal ini ia selalu menjadi terdepan. Selalu lebih unggul daripada para orang Lewi, imam-imam Lewi. Daud itu menyusun lagu-lagu, menyusun mazmur, lalu kemudian meminta orang Lewi untuk menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Hebat. Karena itu mazmur yang kita baca dari seluruh kitab mazmur ini, paling banyak mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Hatinya meluap dengan pujian kepada Tuhan. Dia memuliakan Allah, dia bersyukur. Apapun jenis mazmur-mazmur tersebut, itu merupakan ungkapan hati kepada Allah. Dari hati yang dibebaskan, dilepaskan, yang telah ditolong oleh Tuhan. Ini kehebatan dari seorang Raja Daud. Memuji Tuhan tidak membuat martabatnya turun. Banyak orang kalau ke gereja ya, mau bertepuk tangan dia malu, nggak enak. Ngapain gua tepuk-tepuk tangan? Mau lompat gengsi. Mau bersorak-sorak juga begitu, malu, gengsi. Padahal nafas hidupnya itu anugerah Tuhan. Berkat-berkat jasmani yang dia nikmati setiap hari itu datang daripada Tuhan. Rumah tangganya semua oke, itu karena Tuhan. Tetapi untuk bertepuk tangan, bersorak-sorai muliakan Tuhan, enggan sekali, nggak mau. Merasa gengsi, harga dirinya lebih tinggi
Dia lebih menghormati manusia, malu sama manusia daripada menghormati Tuhan. Padahal Raja Daud tidak demikian. Dia seorang raja, dia seorang penakluk. Dia seorang penguasa, dia seorang pemenang. Tetapi dia tidak merasa martabatnya turun oleh karena dia memuji Tuhan. Oleh karena dia menari, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena dia melompat bersorak-sorak atas kebaikan Tuhan. Dia mengucap syukur dengan suara nyaring. Hari-hari dilaluinya selalu dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu hebat sekali, gak malu. Suatu ketika dia membawa pulang tabut perjanjian, tabut Allah ke Yerusalem. Dia menari di depan umat. Dia bersorak, dia melompat. Dikatakan bahwa dia menelanjangi dirinya, bukan berarti melepaskan baju nyanyi telanjang, tidak. Dia tidak menganggap status raja itu sebagai status yang harus dipertahankan. Dia nggak gengsi. Dia betul-betul menari, betul-betul menyanyi dengan sukacita bahwa tabut Allah, hadirat Allah kembali ke Yerusalem. Dia bisa dekat dengan hadirat Allah. Dia bisa kapan saja datang untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Hebat ini pribadi. Saya kira mari kita belajar seperti Daud. Buang gengsi, buang rasa malu, harga diri apapun itu. Tuhan lebih hebat, lebih besar dari kita. Siapa kita dibanding Tuhan itu? Amin ya. Harus amin. Dari semua kemegahan, popularitas yang dimiliki oleh Daud, jasa besar ya yang dipersembahkan Daud kepada bangsanya. Dia bahkan dianggap oleh bangsa kafir, bangsa-bangsa luar, ini orang ini dewa ini. Pasti dia salah satu dari dewa. Masa setiap perang kok menang melulu. Dia menaklukkan bangsa-bangsa, dia hebat sekali. Orang kafir, bangsa-bangsa kafir itu menganggap Daud itu dewa loh, dewa pelindung. Dia seorang dewa yang harusnya dipuja karena dia banyak melindungi orang susah, orang miskin, orang papa. Dia membentuk prajurit yang gagah perkasa, dia punya para pahlawan, panglima yang hebat-hebat. Jadi Daud itu pantas menurut orang kafir dijadikan dewa dan mereka menyembah Daud. Tetapi Daud berkata tidak. Tidak. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan yang penolong. Jangan percaya kepada para bangsawan, kata Daud. Jangan percaya kepadaku atau kepada yang lainnya. Sebab hanya Tuhan penolong. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Jangan menaruh percaya, jangan menaruh harap kepada manusia. Amin. Cuma Yesus penolong, Yesus pelindung, Yesus yang memberi kemenangan, Yesus pahlawan kita. Sekelas Daud saja dia tahu diri betul. Orang ya kalau sedikit dikasih angin, dipuja, dipuji, wah kepalanya mulai naik, kepala mulai membesar. Gengsinya luar biasa, dia mulai menuntut untuk dihormati, menuntut untuk disanjung, menuntut untuk disegani, banyak tuntutan lainnya. Seolah dia orang hebat, orang luar biasa. Jangan kita seperti itu, gak boleh. Kita tetap punya kerendahan hati dan mengakui Tuhan satu-satunya penolong. Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, kesembuhan, pemulihan, ya, sumber berkat kita. Janganlah menaruh keyakinan kepada mereka, kepada manusia, kepada orang. Janganlah memupuk harapanmu atas manusia, kepada para bangsawan, kepada orang hebat, orang terkenal, siapapun mereka yang punya banyak uang, punya banyak pengaruh, tenar, apapun itu. Jangan terlalu yakin akan ketulusan hati mereka bahkan. Bisa saja dia cuma memanipulasi. Karena manusia, kapan saja bisa berubah pikirannya, hatinya. Karena manusia gak punya keteguhan, gak punya kemampuan lebih
Manusia terbatas di dalam segala hal karena manusia. Jangan terlalu yakin akan pikiran mereka, bahkan nalar mereka, buah pikir mereka, ide mereka. Jangan terlalu yakin, ya. Jangan terlalu teguh menaruh keyakinan kepada mereka. Jangan. Juga termasuk kesetiaan mereka. Karena apa? Manusia selalu terbatas. Hari ini bisa dia baik, hari ini boleh dikata setia, tapi belum tentu besok atau lusa. Karena itu kata setia seharusnya itu sepadan dengan akhir perjalanan hidup. Setia sampai akhirnya. Mengukur seseorang setia itu harus sampai di ujungnya. Nggak bisa di pertengahan, nggak bisa. Ya, harus sampai di ujungnya. Iring Yesus, setia iring Yesus. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Amin. Sama seperti Yesus yang setia, yang taat kepada Bapa sampai tugasnya selesai. Sampai masa penugasannya berakhir dan disempurnakan luar biasa. Ya, jadi kita harus melaksanakan seperti itu. Jangan menaruh harap kepada manusia. Bisa kecewa kita, ya. Manusia bisa ingkar janji, bisa. Orang-orang hebat bisa ingkar janji, bisa. Kan ini rutin Indonesia menikmati masa-masa seperti itu, kondisi seperti itu, apalagi di masa pemilihan umum. Janji-janji, jargon-jargon dikeluarkan, disampaikan, visi, ide, apa saja untuk narik simpati. Lalu kita mulai percaya ini orang hebat ini kayaknya bisa, ini bagus ini. Ya, janjinya, perkataan bisa dipegang, padahal belum tentu. Apalagi wakil-wakil yang mewakili suara kita, suara rakyat. Waduh, susah itu. Nggak bisa dipegang. Mereka lupa. Kesibukan mereka apapun itu bisa melupakan janji-janji tersebut. Ya, jadi karena manusia, mereka bisa ingkar janji. Mereka bisa melupakan, melanggar janji-janji mereka. Mereka manusia biasa, penuh kelemahan. Karena itu Daud sadar betul akan dirinya. Dan dia tidak mau dipuja-dipuji. Dia tidak mau disorak-sorakin. Dia tidak mau dianggap jadi dewa, jadi penolong. Dia tahu cuma Tuhan penolong. Walaupun saya menolong banyak orang itu karena perbuatan Tuhan. Memang tugas orang-orang hebat seperti Daud ya tujuannya membebaskan, menolong rakyat, menolong umat. Supaya apa? Tetap terlindung, terjaga. Dia memanifestasikan karya Allah. Allah yang telah menjaga, melindungi dia. Dia juga punya tanggung jawab yang sama kepada umatnya. Kepada bangsa Israel. Ya. Nah, tetapi di perjanjian baru ada salah satu dan satu-satunya saja. Ya, satu-satunya saja yang dikatakan sebagai anak manusia yang di dalam dirinya ada pertolongan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu mengerti siapa beliau. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Anak manusia, anak Allah menjadi juru selamat. Penolong satu-satunya. Nah, ini keren. Ya, Allah yang menjadi manusia, yang menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah menolak penyembahan. Dia tidak pernah menolak untuk dipuji. Karena itu kita memuji, menyembah dia. Karena dia memang layak untuk disembah. Dia Allah. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia Tuhan, dia Allah yang menjadi manusia. Sama seperti kita. Tinggal dan diam di antara kita. Itu luar biasa. Tidak ada Allah seperti dia. Hebat Tuhan kita. Karena itu kita bisa menyandarkan seluruh harapan kita. Kita bisa menyerahkan seluruh cita-cita kita. Kita bisa pegang janji-janjinya, firman-Nya, kata-katanya, perkataannya. Kita bisa pegang dengan teguh dan dia menggenapi. Dia tidak pernah mengingkarinya. Dia setia dan dia mengasihi kita. Dia juru selamat kita. Wow, dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya.
tidak pernah membuang orang yang mencari Dia, memohon pertolongan kepadanya. Amin. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya manusia yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kesembuhan orang percaya, dan bahkan keselamatan bagi semua orang. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat yang ke-10, kita akan bacakan bagian ini. Ya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itulah Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Wah, ini kalimat yang luar biasa diulang-ulangi. Tuhan, 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 dan Tuhan. Mari kita baca ciri-ciri orang yang ditopang Allah lebih dahulu, ya. Karena di sini bicara mengenai Tuhan yang menopang setiap orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini. Yang pertama adalah orang-orang ditopang oleh Tuhan, yaitu mereka yang mengakui Tuhan sebagai Allah mereka dan yang melayani. Begitu, yang melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan? Yaitu memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu mengakui, Tuhan itu menerima mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhannya, yang melayani Dia, yang memuji dan menyembah Dia. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah punya karakter seperti ini, mengakui Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Rajaku, Yesus sebagai Allahku, lalu kita melayani Dia secara pribadi di dalam penyembahan, doa kita dengan Dia, waktu khusus dengan Tuhan, kita memuji menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, segenap hati kita, hidup kita, kita persembahkan buat Tuhan, maka Allah mengasihi kita, Allah menopang kita. Amin. Ciri yang kedua orang-orang yang ditopang oleh Tuhan adalah mereka yang menaruh harap hanya kepada Tuhan saja dan hidup bergantung kepadanya. Amin. Orang-orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan dan hidup bergantung kepadanya pasti ditopang oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Tuhan memelihara mereka. Tuhan menaungi mereka dengan anugerah, ya. Anugerah Kristus saya percaya sudah mengalir melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menerima pemulihan, kita menerima kesembuhan, kita menerima hal-hal yang baik, penjagaan, perlindungan, termasuk keselamatan yang kekal apalagi. Tuhan telah curahkan itu kepada kita. Orang-orang yang bergantung hanya kepada pemeliharaan Allah saja. Orang-orang yang bergantung bahwa hanya Tuhan yang bisa selamatkan hidupku. Orang-orang yang bergantung kepada anugerah, pemulihan, pemberian terbaik dari Tuhan. Orang-orang hanya mengandalkan kesembuhan dari Tuhan saja. Kepada merekalah Allah memberi topangan. Allah mengokohkan lututnya, kakinya supaya tidak goyah berdiri di jalan Tuhan. Tuhan memperkuat lengannya, tangannya kuat untuk berperang. Tuhan menopang dia supaya kita tidak jatuh dan tidak kalah. Tuhan yang melindungi kita, membentengi kita dengan anugerahnya bagaikan perisai. Hebat Tuhan kita. Nah, apa yang mendorong kita
untuk kita berharap kepada Tuhan saja. Pasti ada sesuatu yang mendorong kita melakukan itu. Sehingga kita hanya berharap pada Tuhan. Yang pertama, sebab Dia adalah pencipta. Amin. Dia berkuasa atas segalanya, atas semua makhluk. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Karena itu pantas, layak kita berharap hanya pada Tuhan. Apa yang ada di sekitar kita, manusia siapapun, kekayaan jasmani, kekayaan yang lainnya, benda-bendawi, semua terbatas. Uang banyak, nggak bisa jadi harapan, sementara saja dia. Kesehatan kita juga demikian. Yang kedua, yang mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan adalah karena Dia Allah yang setia. Amin. Firman-Nya ya dan amin. Yesus itu Tuhan yang adalah ya dan amin. Ia saksi yang setia. Ia pencipta. Dia awal dan akhir. Lalu apalagi yang menjadi alasan kenapa kita berharap hanya kepada Tuhan saja? Bahwa Dia pelindung bagi orang yang tertindas. Dia hakim yang adil dikatakan. Yang keempat atau yang berikutnya, Ia memberi dengan murah hati bagi orang-orang yang membutuhkan. Membagi roti kepada yang lapar. Memuaskan dahaga orang yang haus. Bukankah Yesus adalah roti dan air kehidupan? Amin. Siapa makan, siapa minum, beroleh hidup yang kekal. Itu Yesus Tuhan kita. Yang kelima, bahwa Dia adalah pembebas bagi mereka yang terbelenggu. Dia memulihkan, Dia melepaskan kita. Belenggu apa yang sedang kita miliki? Yang membelenggu kita saat ini? Dosa, keterikatan terhadap perilaku buruk, apapun itu. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran membelenggu kita. Datang kepada Tuhan. Bersandar kepada Dia. Dia pasti bebaskan kita dari semua belenggu-belenggu hidup. Yang keenam, Dia mencelikan mata yang buta. Dia sumber kesembuhan. Untuk itu kita bisa bersandar kepada Dia. Kita bisa berharap kepada Dia. Buta secara jasmani, buta secara rohani. Apalagi Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Ketidakmampuan kita mengerti kebenaran, Tuhan celikan. Tuhan perkenalkan dirinya. Asal kita mau baca firman. Nah, proses belajar di Bible Study ini salah satu cara bagaimana Allah membuka mata rohani kita. Mencelikan mata rohani kita. Untuk melihat kekayaan-kekayaan yang luar biasa dari firman Allah ini. Yang sudah diberikan kepada kita. Harta yang berharga dari Tuhan. Firman yang hidup. Amin. Berikutnya, karena Tuhan itu menegakkan orang yang tertunduk karena beban berat, karena beban dosa. Beratkah beban hidupmu? Datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Datang kepadanya. Itu alasan mengapa kita bisa berharap hanya kepada Tuhan saja. Dia yang peduli kita. Karena Dia memancarkan kebaikan kepada orang benar. Dan peduli kepada orang-orang asing, orang sengsara. Tapi Dia juga menentang orang fasik. Orang yang kurang ajar, orang yang menyusahkan banyak orang kerjaannya. Dan Dia juga memiliki kerajaan yang kekal yang tidak pernah tergoyahkan. Kita punya Allah yang teguh. Karena itu janjinya ya dan amin. Dia selalu setia dan Dia memperhatikan kita. Dia bisa kita andalkan. Amin. Apa saja keluhan kita, apa saja yang kita doakan, kita minta, Allah mendengar dan janjinya pasti Ia genapi. Buat saya dan saudara, buat kita orang-orang yang mengasihi Dia. Apa saja keluhanmu, apa saja doamu, apa saja harapanmu, datang kepada Tuhan. Dia bisa diandalkan. Dia mendengar,
dan dia menjawab seruan hatimu. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Dari Mazmur 144 kami belajar bahwa hanya Allah satu-satunya penolong. Manusia nggak bisa diandalkan, harta kekayaan tidak bisa diandalkan, apapun di muka bumi tidak bisa diandalkan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi penolong kami. Yesus Kristus Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.